Guna Samde Eke di Debbie Bergaul Yuk. Yuhusai, kita sekarang Adindul, kita sekarang ada di Karino Cafe. Mau makan ini mie ayam jamur indang, katanya enak banget. Ya udah nyobain kan? Endang estor bang. Selesai, cocok deh mie ayamnya, kelihatan kan? Jadi mampir-mampir, Karino. Minyak oke banget, oke banget. Geng gaul semuanya, apa sih kabaret? Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Eke Mawar mengucapin terima kasih buat geng gaul semuanya yang sudah menemani Eke Selamberet Indang di podcast Indang Say. Dan mengawali tahun 2025, Eka hadir dengan konsep yang baronang, yang baru. Oke, tinta usrok pakarena lambret, nggak usah pakai lama, kita langsung aja ngobras. Ya, yuk. Selesai, kita kembali lagi di Debbie Bergaul. Dan kali orang Indang, kali ini Eka bergaul dengan Rita Nasution. Hai deh. Hai Rita. Long time not to see. Iya, long time banget. Banget ya. Masih tetap cantik loh, Amin, amin. Yang inget dulu Cipta Pesona Bintang? Nah, ya, ini dia ya. Ini dia. Kita ngobrol. Oke. Ceritain dulu masa kecil Ye, lahir besar di mana? Eke lahir di Jakarta. Lahir Jakarta. Sampai saat ini di Jakarta. Terus berarti sekolah semua di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Berapa bersaudara Ye? Kami semuanya ada 8 bersaudara. 8 bersaudara. Kan dulu kan terus bikin Nasution. Ya, Nasution Sisters ya, sama Diana. Sama almarhumah. Ya. Oke. Yang lain masih ada semua sekarang? Kakak yang paling gede yang nggak ada, yang nomor 1 nggak ada. Diana nomor 4, jadi masih ada 6 sekarang. Oh, sekarang ber-6 ya. Tinggal. Ceritain dong, masa kecil ada cerita-cerita yang apa? Seru, menegangkan, menyedihkan, menyenangkan? Kalau ngomong masa kecil, ya kita kecil-kecil dulu nggak kayak anak sekarang mainnya apa ya, Dep, mainnya pakai gadget lah ini segala rupa ya. Kalau kita dulu ya mainnya ya gitu, ketok lele, main dampu, tak umpet, yang gitu-gitu ya, yang masih ya mainnya di luar lah, di luar dengan main masak-masakan, dipakai aloe vera, zaman dulu bilang lidah buaya itu apa itu namanya, lidah mertua atau apa ya, kayak gitulah. Genteng lah yang kita apa-apain, bikin cincau-cincauan dari daun cincau ya, itu masa kecil yang tidak bisa anak sekarang lakukan. Cucu-cucu lakukan ya. Semuanya sekarang di dalam sibuk dengan gadget. Ya. Kalau kita dulu di luar, bener main layangan. Gue termasuk seperti tomboy. Oh gitu? Iya. Ngelepekin burung merpati. Bandel, Ike bandel sekali. Sehingga sekolah pun tidak mau sekolah SMA, Ike di STM. Oh, STM? STM 5, Budi Utomo. Karena nggak mau SMA? Nggak mau, karena gue kepingin jadi kayak apa ya, jiwa gue tuh nggak perempuan banget sebenarnya. Tomboy? Ya, tomboy gitu. Cuman penampilan aja sih, gitu ya. Penampilan sok rapih. Iya, sama Diana persis deketan atau? Nomor 3 dan nomor 4, kami cuma beda umur berapa? 18 bulan apa cuman beda gitu, nggak banyak, nggak sampai 2 tahun umur. Tapi karakternya bedanya Diana waktu itu kayak ini apa malah beda? Beda, kalau dia yang sangat perempuan. Sangat perempuan. Gitu. Terus kalau nyanyi udah seneng dari kapan? Dari kecil. Udah nyanyi? Udah nyanyi, karena kami dulu tinggal di kompleks tentara, karena papa kebetulan juga tentara. Dia suka ikut kalau 17 Agustus, kita disuruh nyanyi, ikut-ikut nyanyi. Kemudian sekolah, dari sekolah sering
jadi apa ya, jadi apa sih? Ya jadi Panitia. utusannya gitu loh, ikut pertandingan antar sekolah, antara Jakarta dulu sekolah di Jakarta Timur di Persit. Dari Vincentius SD, SMP kelas 2 dipindah sama papa ke Persit. Nah, dari situ ada seorang guru namanya Pak Munir yang ngelihat bakat saya gue sama Diana. Terus ya udah sering dibawa-bawa untuk pertandingan gitu loh, mewakili sekolah. Sambil dilatih sama dia atau enggak? Atau emang dia udah punya materi vokal yang cocok waktu kecil? Sebelumnya itu juga dari kecil sebelum ikut pertandingan gitu sering udah di TVRI ikut lagu-lagu anak-anak dengan siapa tuh Kak Sur apa segala yang masih TV-nya juga masih black and white waktu itu ya dari kecil sudah ya. Cuman ya nggak ngerti mau kemana diarahkan tuh sama guru Pak Munir SMP itu. Kemudian ada satu guru vokal kami orang yang ngelihat kita nyanyi ikut-ikut pertandingan gitu, ya udahlah namanya Luncai Simanjuntak, yuk aku ajarin nyanyi gitu. Itulah terjadi duet antara aku sama Diana. Jadi persisnya pas kalian umur berapa itu terbentuklah si Nasution Sisters ini? Belasan ya masih ya kayaknya SMP ya, SMP kelas 2 gitu. Kenapa cuma berdua sama Diana? Yang lainnya ya mungkin nggak terlalu hobi. Ya memang nggak bisa nyanyi sih, tahu gue. Gitu. Oke. Jadi itu yang bikin akhirnya Ye udah nggak punya cita-cita lain selain nyanyi atau gimana? Atau sempet nggak ada. Dulu cita-cita gue kepengen jadi tentara, pengen jadi kowat. Beneran, Dip. Oh iya? Iya. Kepengennya jadi kowat gitu loh kayak papa, tapi gue tuh perempuannya gitu loh. Gila ya, nggak beres ya. Tapi terus akhirnya minum sini minumnya ya? Iya, thank you. Terima kasih. Oke. Oh gitu. Ya, akhirnya bikin rekaman apa gimana? Apa off air dulu, nyanyi dulu? Enggak, tiba-tiba kok ya tanpa disengaja TVRI selalu panggil kita nyanyi berdua, ikut kamera ria lah, apalah apa segala, sehingga pada waktu kelas 3 STM itu disuruh milih sama papa gitu, kalian mau jadi artis atau mau sekolah diteruskan, karena nggak mungkin pada waktu itu segitu rapat padat jobnya. Job kita tuh padat, kalau misalnya 1 bulan itu 30 hari kita bisa show tuh 40 gitu, karena kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa siang malam gitu loh, Dip, nyanyi. Jadi kayaknya ya sehingga saya tidak lulus di STM. Karena kebanyakan job. Ya, jadi harus milih menurut si almarhum papa, mesti pilih, gak bisa kalian mau 2 gitu, kayaknya keteteran gitu loh. Ya dengan pada waktu itu kita ngerasa udahlah nyanyi aja, ya udah akhirnya kita pilih jadi penyanyi aja. Terus masuk studio rekaman. Ya zaman dulu kan rekaman nggak kayak sekarang ya, Dip. Tapi juga jadi kami itu jadi Nasution Sister yang bisa terkenal itu dari kecil. Kami juga udah nyanyi di Taman Ria pada waktu itu di Monas. Itulah sama Desi Arisandi, Victor Huta Barat, termasuk Hetikus Endang, masih banyak lagi yang penyanyi itu yang kita tuh tiap hari seminggu 2 kali apa 3 kali ngisi jadwal di situ, yang masih anak-anak. Kalau kelar main, abis kelar nyanyi, nunggu tuh kan nanti ada lah Deloitte yang nyanyi, ada siapa band-band terkenal gitu. Kita ini cuma sebagai ya pengisi sebelum band besar, selingan. Okay. Ya udah abis nyanyi, main di bawah panggung, main gundu, main apa. Jadi memang dari kecil kami udah tahu panggung dengan situasi itu. Ya, udah tahu panggung show. Ya, udah dari bawah. Jadi di Jakarta Fair gimana, jadi seluruh medan panggung itu pentas untuk nyanyi udah makanan sehari-hari pada waktu itu. Dari kecilnya udah begitu. Terus rekaman masih inget nggak berapa banyak album yang dikeluarkan? Sama Diana banyak banget ya, ada yang Melayu, ada yang Batak, ada yang Indonesia, banyak deh, aku nggak inget ya, mungkin kalau 10 sampai 15-an aja ada. Ada ya. Periode aktifnya, produktifnya, jadi masih inget nggak ya dari tahun berapa sampai berapa? Tahun 71 ya? Ya. Sampai 90 masih?
sampai gua kawin, 76 gua kawin, kemudian Diana solo karir, ya kan, dan akhirnya dia meledak dengan Benci Tapi Rindunya. Ya udah, gua nggak nyanyi lagi, gua nggak nyanyi. Kemudian 9 tahun kemudian setelah gua kawin, baru gua solo karir lagi sendiri. Jadi masing-masing solo karir pada waktu itu gitu loh. Gua jadi lady croonernya Band The Disc, suami kan kebetulan di Band The Disc. Iya, itu pula dari kafe ke kafe, dari panggung ke panggung gitu. Sampai di tahun 90 gue bikin acara Cipta Pesona Bintang. Iya betul tuh, itu sangat hits banget tuh waktu itu acara itu ya. Kayaknya banyak banget penyanyi-penyanyi sekarang yang lahirnya dari situ ya, Cipta Pesona Bintang ya. Betul. Kalau nggak salah Eka inget Kris Dayanti salah satunya. Glenn Fredly almarhum salah satunya. Banyak dari 3 atau 4 orang personel dari Warna juga ikut dari jebolan Cipta Pesona Bintang. Sama RCTI ya waktu itu. RCTI, siapa Edo Kondologi, banyak banget yang dari Cipta Pesona Bintang. Berapa tahun itu waktu itu? 5 tahun. Acaranya 5 tahun. Terus kemarin ya Geng Gaul, inget nggak kita waktu bintang tamu kita Jeki Timurtius ternyata penata rambutnya, ya tetap, kan? Ya. Yang rambutnya begini itu adalah hasil karya Jeki kan? Jeki, ya betul. Hits tuh waktu itu. Katanya tapi ya sampai saat ini juga tidak melakukan perubahan, takut nggak pantas, jadi tetap dengan sasak yang setinggi ini juga lah, tetap gitu loh, Dep. Ceritain sedikit waktu Cipta Pesona Bintang itu. Apa? Ada kesulitan waktu menjalankannya atau? Oh ya, awalnya ya sempat gatal-gatal ya, stres ya, karena kita pengen pinjam uang bank untuk memulai bikin pilot projectnya itu, terus 6 episode sampai itu nggak ada sponsor, satu apa itu namanya? Kan kita bikinnya satu tahun sampai grand final itu 12 episode. 12 episode tidak ada sponsor. Sementara kita udah kontrak sama satu RCTI. Season berarti. Iya, satu season itu kan berarti satu periode. Satu periode dari episode awal sampai final. Final, ya. Jadi juara 3 semuanya nanti ditanding ke juara 3 masuk di juara 1. Juara 2 juga begitu, baru semua juara 1 kita lombakan. Gitu. Nah, itu setahun 5 tahun 100 episode lebih kayaknya ya. Jadi tahun pertama yang benar-benar jumpalitan sendiri. Bukannya lagi jumpalitan. Sampai si suami bilang, waduh kita bisa nenda ini, nggak punya rumah. Tapi animo masyarakat waktu itu tinggi ya? Bagus. Banyak sekali. Setiap hari karena gue sendiri yang menseleksi mereka bisa sampai 100, kalau gue nggak batasin 100 orang. Oh ya? Per hari untuk menyeleksi mereka yang mau ikut di acara Cipta Pesona Bintang. Karena kan belum ada Asia Bagus, belum ada Indonesian Idol dan sebagainya, belum ada. Jadi Cipta Pesona Bintang yang pertama. Iya itu pencari bakat. Indonesian Idol semuanya itu sekarang cikal bakalnya dari iya. Kalau boleh dibilang begitu ya. Mencari bintang-bintang baru, bibit-bibit baru, penyanyi-penyanyi, dan udah ada hasilnya sampai sekarang ya. Yang lucu kalau gue nyanyi di mana-mana gitu, ada beberapa misalnya ke kafe mana atau ke hotel mana atau pas manggung di kota mana, Kak aku dulu di Cipta Pesona Bintang tahun segini, jadi seneng banget dan mereka jadi semuanya. Walaupun mereka tidak juara atau tidak terkenal, tetapi mereka bisa makan dari nyanyi, nafkah mereka jadi bisa menjadi mata pencaharian mereka itu ya. Betul. Jadi ya senang aja deh. ya. Bangga sekali bisa menjadi pencetus pencari bakat di Indonesia yang pertama. Betul. Tahun berapa ya itu? 91 tayangnya. Kita bikin produksi 90. Gitu. Iya karena RCTI kan waktu itu baru muncul ya baru TV swasta. Yang pertama RCTI. Yang pertama. Jadi pada waktu RCTI ulang tahun yang pertama yang tampil salah satunya ya penyanyi-penyanyi dari CPB ini, Cipta Pesona Bintang, termasuk Kris Dayanti gitu yang memeriahkan acara.
Terus habis itu apa lagi yang dikerjakan? Oh ya, mau menyinggung sedikit Diana. Diana waktu itu berarti tahun berapa ya meninggal? Diana persisnya 2000, tar ya ini kan 2013 barangkali ya, 2013 ya, 2013. Sakitnya lama? Ketahuan kalau dia cancer itu 6 tahun ya. 6 tahun? Sampai dia nggak ada 6 tahun, tapi parah-parahnya 1 tahun. Waktu itu dia udah single ya, udah sendiri, maksudnya nyanyi? Ya, dia nyanyi sendiri. Udah ya. bikin udah album yang utuh, 77 dia udah dengan si Benci Tapi Rindunya itu. Jadi udah lama gitu loh, Dep. Ya. Terus sampai sekarang dia masih nyanyi-nyanyi nggak sih? Masih nyanyi, masih. Ya kalau ada rezeki dipanggil orang ya ada rezeki nyanyi dong gue. Ya kan? Iya. Terus melihat sekarang perkembangan penyanyi-penyanyi sekarang misalnya bedanya sama dulu gimana? Mungkin sekarang karena teknologi begitu, gue nggak menjelekkan mereka, bagaimanapun mereka punya talenta yang baik juga, punya itu, tapi mungkin tidak seperjuangannya nggak zaman kita inilah, zaman gue terutama atau zamannya kita sebut lagi lah si zamannya masih zaman Erdi Johan apalagi lebih periode itu mungkin itu. Lebih susah lagi ya, kalau sekarang kan ya semuanya dibantu oleh teknologi yang begitu canggih gitu ya menurut gue ya. Jadi gimana ya, mau dibilang mereka nggak bagus ya bagus-bagus aja, kita lihat aja mereka bisa mempertahankan atau tidak. Tapi sampai saat ini yang gue lihat sih yang namanya Krisdayanti, yang namanya Yuni Syara, yang namanya Titi DJ, yang namanya Anggun, walaupun itu jauh seperti anak-anak gue, tapi mereka masih bisa eksis sampai saat ini ya, tentunya ditunjang oleh bakat dan yang begitu hebat lah memang mereka. Iya. Tapi melihat kalau Krisdayanti kan jebolan CPB itu ya, banyak ilmu kali yang dia dapat dari situ ya. Maybe. Anak-anak sekarang tuh kadang-kadang karena kecanggihan teknologi, kadang-kadang direkamannya bagus, tapi begitu live kadang-kadang apa suaranya nggak nyampe, apa gimana, itu menurut dia gimana? Karena pernah ada kejadian seperti itu. Sayang sekali. Ya, harusnya kalau mereka udah top seperti itu, udah punya nama besar, ya harusnya mereka ambil satu guru yang mereka terus bisa latihan olah vokal. Attitude-nya diperbaiki, akhirnya segala rupa lah, banyak melihat, banyak mendengar, banyak yang pasti sih ya olah vokal ya sebagai seorang penyanyi ya. Terus menurut dia dan penampilan terutama. Penampilan ya. Faktor kesulitannya apa sih kalau nyanyi live? Kalau rekaman kan kita bisa ulang-ulang. Yang pasti kalau kita live, apalagi apa ya namanya, di depan begitu banyak orang dan macam-macam yang ngundang, ada yang pesta nikah lah, ada pesta kantor lah, ada yang untuk macam-macam gitu, apa segala rupa. Kesulitannya adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang entertainer yang baik. Karena kalau kita udah dibayar besar, dibayar rasanya tinggi, dan mereka begitu mengharapkan kita bisa memeriahkan satu acara tersebut, dan kita nggak sukses, rasanya itu kita sendiri yang punya dosa. Bukan hanya malu, tapi rasanya punya dosa. Nah dari situ kenapa gue sampai saat ini masih bisa bernyanyi, ya itu tadi, selalu menjaga stamina, mau mendengar, mau berlatih, sampai saat ini masih berlatih vokal, dan ya apa ya, attitude yang baik. Nggak usah kita terlalu apa ya, menganggap diri kita itu udah diva sekali, kayaknya nggak penting deh. Kalau gue ya nggak tahu lah. Jadi memperlakukan diri kita sendiri ini ya, kalau di atas panggung aja profesional, tetapi kalau di luar panggung biasa aja, bahwa gue ya manusia biasa, gue seorang ibu, gue seorang istri, gue seorang oma, biasa-biasa aja. Jadi hidup apa adanya gitu. Tapi yang pasti untuk menjadi profesional, untuk adik-adik atau anak-anakku yang sekarang kalian masih jauh, masih bisa melangkah jauh, banyak belajar, banyak mendengar, banyak melihat. Segitu pentingnya ya? Sangat penting. Kalau bisa tanya kepada panitia yang datang itu kalangannya siapa. Apakah mereka senang dangdut, apakah mereka senang Chinese song, ataukah mereka senang lagu lama. Itu harus kita tampung dulu. Tamunya itu apa, baru kita bisa melis lagu apa sih yang nanti kita akan tampilkan. Segitu pentingnya itu semua ya? Sangat penting.
Karena kalau tanpa kita nggak pernah mau tahu siapa yang datang tamunya, kita nggak bakal bisa sukses, nggak bakal bisa untuk bisa menjadi seorang entertainer yang bisa memeriahkan acara tersebut. Plus minusnya zaman sekarang kan seperti tadi kita udah ngomongin kan, dibantu semua sama teknologi yang udah canggih, sosial media dan lain sebagainya. Plus minusnya kalau sesuatu itu cepat viral, nah itu ada plus minusnya nggak menurut Oh ya, jadi kalau sekarang ini medsos udah begitu heboh sekali, kita harus betul-betul menjaga omongan, menjaga tingkah laku dimanapun, karena setiap saat orang bisa membuat kita punya kelakuan, misalnya lagi berantem lah di kafe atau lagi ribut sama siapa di jalan, atau kita itu semuanya bisa viral. Kalau kita baik pun bisa viral. Jadi itulah segitu dahsyatnya teknologi, terutama media sosial saat ini ya, Dip. Jadi ya itulah, jadi kita harus lebih hati-hati aja. Kemanapun, kadang kan kita kalau ke restoran, kalau lama rasanya udah pengen nafsu ya, udah lapar, terus lama rasanya udah kepengen ngomel, balik lagi ntar gue di video orang nih. Terus jadi viral, galak apa kayak gitu. Dan sekarang kayaknya mudah sekali kan, kalau kita kan dulu melalui proses, semua kan kita lalui dengan proses, harus menunjukkan benar-benar kita mampu, betul ya kan? Banget. Kalau zaman sekarang kan kadang-kadang baru nyanyi sedikit aja orang suka mungkin sama gayanya, selain suaranya, terus langsung jadi viral. Menurut Ye, seberapa penting mereka harus mempertahankan? Itu tadi, mereka harus mempertahankan attitude yang terutama. Jadi nomor satu harus attitude ya. Janganlah kita jadi besar kepala. Karena bagaimanapun kalau ada penggemar atau mereka yang minta tanda tangan atau minta berfoto atau panitia atau anak band atau siapapun, kita rangkul mereka. Karena nggak mungkin tanpa penggemar kita akan jadi sukses, nggak mungkin tanpa anak band yang mengiringi kita akan baik show kita. Terutama kepada teknisi yang gulung kabel, bagian sound system, waduh itu kalau aku udah terlalu biasa untuk kepada mereka untuk berterima kasih di setiap aku habis show. Gitu ya, jadi apa ya, keramah tamahan ya, attitude ya, itu namanya apa ya, etiket kita, attitude ya. Jadi kita harus ya baik kepada semua orang, jangan jadi omongan. Karena aduh gue nggak mau lagi deh ngiringin dia nyanyi umpamanya, kenapa ya, pasti gitu loh, entah itu anak band atau harus siapapun. Tetap diingat bahwa namanya panggung show itu kerja kolektif ya. Oh iya dong, kita nggak bisa berdiri sendiri, nggak mungkin tanpa band pengiring ataupun pemain organ tunggal. Kita nggak bisa berdiri sendiri, tetap harus bekerja sama supaya mereka baik mengiringi kita. Ya itu tadi, kita harus ramah. Karena bisa aja kalau mereka gedek ya, kesel, aduh tengil banget sih lo gitu kan. Gue minta nada di C, dia kasih gue di E, mati nggak sih lo? Ya kan, tiba-tiba ketinggian gitu ya kan, bisa aja. Atau kita jahat sama orang sound system gitu ya, kita punya sound dijelek-jelekin, bisa banyak kejadian. Nah itulah untuk anak-anak sekarang yang masih muda-muda itu, rangkul semua yang ada di panggung. Siapapun pendukung, sekecil apapun tugas mereka, walaupun mereka hanya tukang kabel, gulung kabel, hargai mereka. Itu salah satu kunci. Ya, biasa kalau nyanyi kan suka disawer orang gitu ya, Dave. Ya kalau bisa nggak usah ambil lah. Kasihlah kepada anak band, kasihlah kepada anak-anak sound system, tukang gulung kabel, gitu loh. Jadi mereka juga melayani kita the next. Karena biasanya kalau sound system itu kan pakai ijazah si A, misalnya Debbie punya bagus tuh, kan terus lo akan dipakai oleh band ini. Atau guanya juga akan bilang pakai sound systemnya Debbie aja deh, enak tuh. Kalau kita baik sama mereka kan mereka juga akan servis kita dengan maksimal. Suara gue cempreng, umpamanya tolong dong tambahin bassnya, atau tuh kebanyakan reverbnya jadi ngaum, masih bisa mereka diajak kerjasama. Kalau kita baik sama mereka ya, Dit. Tapi kalau kita udah tengil lagu kita, udah hancur, itu udah pasti hancur. Gitu. Itu dengerin tuh, sharing nenek ngomong nih, nenek. Sharing dari masa remajanya udah tahu situasi panggung. Dari kecil, bukan dari masa dari remajanya. kecil. SD. Dari SD. Ya.
udah tahu situasi panggung seperti apa, di belakang panggung seperti apa. Ya, sekarang sudah mau 70 tahun, bagaimana dong? Dan masih tetap cantik. Suaranya juga masih oke. Amin, amin. Gitu ya, Dave, itulah makanya hidup itu nggak boleh sombong, Dave, bahwa nggak seterusnya kita akan ada di atas. Kayak sekarang misalnya frekuensi nyanyi gue dulu misalnya untuk golf, untuk MC golf udah seminggu bisa 4 kali, sekarang sebulan 2 kali aja udah alhamdulillah. Ya memang harus ada regenerasi. Bagaimana menyikapinya? Ya memang harus itu, memang itu hukum alam. Jadi nggak usah dibawa stres, nggak usah dibawa kayak orang post power syndrome. Ya udah terima aja, memang regenerasi. Jadi nggak apa-apa gitu loh, karena memang masanya gue udah sekarang ini menikmati hidup. Betul. Tanpa menyanyi pun anak-anak mungkin bisa support gue secara financial, secara apa. Sekarang tinggal nikmatin hidup lah. Punya uang sedikit bisa jalan ke Jogja, naik kereta api berdua jalan. Gitu aja sih deh. Ya kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Iya betul. Jadi nggak usah stres kalau memang nanti pada suatu hari kita akan pamor, kita akan hilang, nikmati. Yang pasti kita sudah melewati itu semua, yang belum tentu semua orang punya kesempatan itu. Amin, betul sekali itu. Belum tentu semua orang ada kesempatan itu ya. Iya, betul. Jadi setelah ada kesempatannya kita manfaatkan, habis itu kita syukuri. Syukuri, betul banget Dip, karena nggak menutup fakta bahwa gue bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai bisa kuliah di Amerika, bisa apa semuanya ya Dip, dan mereka sekarang punya pekerjaan yang baik dari uang nyanyi. Dari mana lagi? Anak-anak berapa sih? Berapa orang? Tiga, semuanya udah menikah. Laki perempuan? Semua 3 perempuan. 3 perempuan sudah menikah semua? Sudah semuanya, 4 cucu laki-laki. Wow. Kayak tinggal apa lagi coba? Nggak ada deh. Kita nikmatin dan syukuri. Iya, itu aja. Tinggal jaga kesehatan. Betul. Nikmatin hidup. Betul. Dengan apa? Dengan ya kalau masih bisa pergi, biarpun cuma piknik ke Jogja atau cuma ke Bogor untuk kulineran, pergi nikmatin. Silaturahmi sama teman-teman, ikut arisan, nggak usah banyak-banyak, yang kecil-kecil aja lah uangnya. Yang penting guyupnya sama teman-teman, karena keluar dari rumah udah membuat suasana udah beda lagi. Iya, dengan kita cekakak cekikik, matain temen lah, apa segala rupa berantem, tapi seru gitu ya. Itu udah membuat kita udah pulang ke rumah. Ya. Mungkin nambah umur lagi, entah 2 bulan lagi gitu loh. Insya Allah. Ada terakhir harapan, masih ada harapan atau tinggal menjalani aja atau gimana? Kalau ngomong soal harapan, semuanya harapannya kepengennya sih harapan hidup panjang umur, panjang umur, tentunya dengan kualitas hidup yang baik, Dip. Kepinginnya tidak berpenyakit, Dari itu gue selain yang menikmati hidup, tetap berolahraga setiap hari, jalan 1 jam 1 hari di rumah, nggak kemana-mana pakai piyama, pakai piyama aja di kebun rumah itu jalan 1 hari itu 1 jam, kemudian olahraga ringan 15-20 menit, ya lumayan kalori kebakar, sama stepnya bisa sampai 7.500-an lah gitu. Dan nyanyi terus ya gitu. Dan udah nggak dari, tapi itu sifat gue dari zaman dulu, tidak pernah mematok harga. Makanya mungkin yang itu membuat juga yang sampai saat ini gue masih bisa berkarir ya Dave, karena boleh kali ini gue makan steak, besok gue makannya soto ayam, karena kan ada orang yang nggak punya atau karena kerabat, karena teman yang dekat, tapi di sini gue carinya adalah pertemanan, teman itu bisa jadi saudara. Jadi kalau rezekinya cuma 10 perak, alhamdulillah, besok ada 100 perak, alhamdulillah lagi, gitu aja lah. Tapi teman jadi banyak. Iya betul. Anggap saja walaupun kita tidak dibayar atau cuma nyumbang di situ Dave, karena teman yang nyumbang itu showroom gue. Iya betul. Masa dari 100 tamu undangan atau 300 undangan 5 nggak nyangkut sih? Iya betul. Iya kan, itu aja. Jadi itu aja sih hidup gue sekarang ini Dave. Sangat nyaman sekali. Ya kan? Nyaman. Menikmati, enjoy life. Iya betul banget deh. Udah main sama cucu, mama nanti tanggal segini aku mau kesini, mama bisa jaga cucu karena masih punya cucu kecil. Oke, paling kecil cucu umur 3 tahun. Masih kecil. Masih kecil. Terus paling besar?
mau SMA nih tahun ini. Udah yang besar sama masih ada yang paling kecil. Ya. Oke. Gitu, jangan main sama cucu, ya Dep, sama suami nanti dia pegang gitar, karena dulu dia pemain gitar kan, dia nyanyi-nyanyi di rumah, gitu aja lah, nonton Netflix, betul. drama Korea. Mau tanya apa sama gue tentang drakor yang belum lo tonton, yang bagus, nih, ini orangnya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali. Gue juga thank you ya udah diundang. Betul, karena sama-sama. Bagaimanapun biar orang-orang tahu ya bahwa gue masih ada dan sehat loh. Thank you ya Dave ya udah diundang ke podcast lo ya. Terima kasih ya. Sehat sama. Oke, terima kasih juga untuk Karino Cafe dan sampai kita ketemu lagi di Debbie Bergaul. Bye. Yuhu. Ketumbar Laguna sampai Eke di Debbie Bergaul yuk.